Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ansor Kota Santri. Kali ini kita kedatangan tamu dari LBH Part 2 ya. Sahabat Fakhrudin SHI MHI. Beliau ini menjabat sebagai sekretaris LBH Ansor dan di pengurus harian Ansor wakil sekretaris bidang advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Gimana kabar sahabat Fakhrudin? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa ini LBH? LBH ini lagi sibuk terkait dengan penanganan litigasi dan non litigasi. Iya. Terus keseharian gimana ini sahabat? Keseharian saya terkait dengan penanganan litigasi dan non litigasi ini masih tetap berjalan. Ya. Gitu ya. Terus apa yang membuat Anda itu tertarik menangani di LBH ini sahabat, khususnya di Ansor? Kalau di LBH itu ada 3 pilar yang biasa kita gaungkan di teman-teman LBH, bahwa kita hidup itu untuk sebuah yang berguna, itu yang namanya kan advokasi. Advokasi itu membela seseorang, apalagi mereka yang tertindas, kan itu kan. Itu advokasi yang pertama. Jadi kita itu bermanfaat kepada orang lain. Gitu ya. Ya. Berarti apakah menangani yang tertindas saja atau urusan lain? Ya, di samping itu kita yang pertama tadi advokasi. Ya. Yang kedua kita melakukan pekerjaan seperti ini adalah tuntutan profesi. Gitu ya. Iya, tuntutan. Berarti profesi Anda juga di advokat? Iya. Karena kalau di LBH Ansor itu paling untuk ke jenjang yang lebih itu minimal dia sudah jadi advokat. Gitu ya. Wajar. SHI MHI. Terus pengalaman selama ini, suka duga ketika di LBH selama di Ansor? Suka dukanya, kalau sukanya terkait dengan pembelaan, kemudian sesuai dengan apa yang kita, hati nurani kita, itu sebuah kepuasan tersendiri. Contoh aja, ketika ada klien yang mengadu ke LBH, dia merasa tertindas, kemudian dia butuh bantuan dari LBH, kemudian kita melakukan pendampingan sampai beberapa kali persidangan. Kalau di sidang ya, beberapa kali persidangan, dan hasilnya kok maksimal sesuai dengan keinginan dari orang yang tertindas, itu sebuah kepuasan dari kami. Dukanya, sahabat ini mendengarkan ya, duka kita itu kadang sering klien atau orang yang mengadu di LBH itu seringnya banyak komplainnya ketika dia itu menganggap bahwa kalau dia ada advokat itu kan pekerjaan yang dalam tanda kutip dunia hitam, kan itu. Itu masih dianggap seperti itu. Padahal seluruh apapun profesinya pasti ada yang positif, ada negatifnya. Tidak selamanya seluruh profesi itu kalau dicap negatif semua, itu enggak. Kan itu. Yang mendalam masalah apa yang pernah ditangani LBH? Yang mendalam yang terkait dengan ada persoalan terkait dengan perobohan musola itu. Itu kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata dari masyarakat ingin berkehendak lain, sehingga menjadikan kita itu ternyata ada gap antara LBH dengan masyarakat yang belum komunikasinya belum ketemu. Jadi miskomunikasi. Iya, paling tidak pemahaman mereka masih berbeda dengan pemahaman yang dimaksud di LBH. Itu. Tentunya Anda kan tahu suka duka terus resikonya apa sih ketika mengalami masalah-masalah itu? Ya, resiko kita kadang dicaci maki itu sudah hal biasa. Oh gitu ya, tahan banting sahabat. Iya. Makanya jangan mutungan, untuk sahabat Ansor bangsa itu belum seberapa, gitu ya. Iya. Jangan mutungan, kadang kok mutungan, mutung MM jadi ini.
Oke, lanjut. Dari latar belakang, terus kepuasan. Nah, ini yang agak menarik supaya kader khususnya itu paham apa sih perbedaan sengketa dan konflik. Iya, kalau dalam permasalahan di masyarakat itu memang ada dua term yang mungkin agak dipahami sama, tapi sebenarnya ini berbeda. Ya, contoh tadi pertanyaan dari itu ada antara sengketa dan konflik. Kalau sengketa itu biasanya terjadi karena ada seseorang dalam melakukan sebuah perjanjian atau sebuah ikatan, dia merasa dikhianati atau dirugikan, itu sengketa karena dia dianggap contoh hutang piutang kok kemudian dia tidak melunasi, itu berarti dia wan prestasi, itu sebuah sengketa. Beda lagi dengan konflik. Kalau konflik itu lebih mengarah ke persaingan, jadi merasa keberadaan seseorang itu tersaingi, itu berarti mereka ingin gambarnya melakukan sebuah cara bagaimana saingan itu supaya kalah. Itu poinnya berarti tadinya tidak ada hubungan menjadi terkait ketika dianggap ada persaingan. Iya, memang itu. Kalau konflik itu ya kadang menarik juga. Artinya dalam sebuah masyarakat kita atau sebuah organisasi itu diciptakan konflik itu ada baiknya juga. Berarti, tapi ya tergantung manajemennya. Nah, berarti masuk ke manajemen konflik. Iya. Tapi kan mengarah ke solusi, iya, bukan mengarah sebuah masalah atau saling menjatuhkan. Itu bedanya apa? Ya kalau konflik yang di manajemen itu kan tujuannya dia supaya saingan secara sehat. Gitu ya. Nah, tapi kan konflik yang dipahami di masyarakat ketika terhadap kasus yang atau sesuatu yang tidak disenangi, mereka kepinginnya menjatuhkan gitu kan. Oh gitu. Soal jatuh menjatuhkan ini loh, berarti kalau di ranah kita cenderung konflik, maka hindarilah konflik, belajarlah manajemen konflik gitu ya. Selanjutnya, bagaimana solusinya menghadapi sengketa atau konflik, terutama terkait hukum nih sahabat. Iya, kalau masyarakat itu cenderungnya ketika menghadapi masalah, ya apalagi masalah hukum, itu cenderungnya sekarang itu entah masyarakat milenial atau masyarakat bahkan yang sudah umur, ya itu seringnya menghindar. Contoh ketika dia hutang, kemudian mau ditagih, dia seringnya menghindar, tapi tidak dihadapi kan itu kan. Kalau tidak dihadapi kan akhirnya permasalahan semakin panjang kan gitu. Seperti kata-kata bijak ya, masalah harus dihadapi bukan dihindari. Iya gitu. Mantap. Maka salah satunya biasanya ketika orang mau menghadapi permasalahan, ya karena kalau kita belum mampu, ya kita konsultasikan dulu kepada ahlinya. Gitu ya. Iya. Bagaimana sih kita menghadapi persoalan yang seperti itu kan? Berarti artinya bisa konsultasi atau komunikasi dulu ke LBH. Jamnya sudah kemarin sudah sampaikan oleh sahabat ketua LBH Kabupaten Pekalongan. Apakah Anda juga bisa dihubungi sewaktu-waktu atau misalkan di luar jam kerja bisa main ke rumah? Itu gimana sahabat? Bisa. Kalau kami di LBH Ansor itu ya full time, kamarnya 24 jam bisa dikomunikasikan. Ya. Kalau ya kadang sering tidak harus di kantor. Monggo nanti masyarakat yang bermasalah kira-kira enaknya di mana kan gitu kan. Gitu. Tapi kan rata-rata masyarakat ini atau kader ini selalu kebingungan dengan budget. Kemarin sudah sampaikan bahwa no budget. Iya. Apakah sampai hari ini masih berlaku? Masih berlaku. Oh, masih berlaku sahabat. Gitu ya. Iya. Nah, terus mohon disampaikan kira-kira masyarakat secara umum untuk Kabupaten Pekalongan, khususnya untuk kader-kader, ketika ada masalah jangan sungkan-sungkan untuk komunikasi, bisa ke sahabat Gus Kababi, bisa ke sahabat Fahrudin, gitu ya. Iya. Terus ada masukan atau himbauan? Ya, himbauan kepada masyarakat ketika ada masalah segeralah untuk diselesaikan. Karena masalah itu kalau tidak diselesaikan itu pasti akan kemudian akan
bertumpuk-tumpuk yang nanti akan menjadi bom waktu kapan kita akan dimusnahkan. Tadi kembali lagi ke konflik dan sengketa. Di Kabupaten Pekalongan ini yang Anda hadapi rata-rata berapa persen sih? Konflik berapa persen, sengketa berapa persen, rumah tangga berapa persen? Iya, kalau sengketa kebanyakan sekitar 60%-an itu sengketa. Kalau konflik itu mungkin agak sedikit karena mereka mungkin masyarakat kita itu tipikal masyarakat Kabupaten Pekalongan itu kepinginnya sebenarnya ketika bermasalah dia kepingin diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi minimnya persaingan dalam sebuah konflik itu akhirnya bisa dihindari, kan itu Pak. Begitu ya. Iya. Terus informasi yang kami dapat kemarin perkembangan situasi dan kondisi di kota lain atau kabupaten lain itu mengalami peningkatan kasus perceraian. Apakah di Kabupaten Pekalongan sama atau beda sekali di bawah? Iya. Kalau terkait dengan perceraian itu kalau saya bukan masalah meningkat atau tidaknya, tapi sebenarnya masalah di masyarakat ini sebenarnya butuh penyelesaian, yaitu menghadapi konflik atau sengketa di keluarga atau kemudian di masyarakat, mereka itu butuh penyelesaian. Tapi kan alasan rata-rata masalah ekonomi, kembali lagi ekonomi yang salah selalu ekonomi. Karena rata-rata kalau kita jujur aja ya, jujur ketika kita mendampingi di masyarakat itu rata-rata yang bisa dibuktikan itu ekonomi. Ya. Selain ekonomi, kalau kita contoh ya, kita membutuhkan perselingkuhan gitu. Itu pembuktiannya sangat sulit sekali. Wow, sangat menarik sekali. Ini beberapa masalah. Kok sulitnya gimana? Apakah tidak ada bukti atau tidak ada saksi atau gimana? Atau tidak ada undang-undang yang tentang perselingkuhan ini? Undang-undangnya sudah mengatur, tapi itu memang perlu kehati-hatian. Ya, bukan kita dipersulit, tapi ada perlunya kita kehati-hatian. Orang dituduh bahwa dia melakukan hal yang tidak baik, pasti orang itu kan protes. Nah, tujuan orang protes itu akhirnya kan orang yang nuduh harus membuktikan. Kalau orang itu tidak bisa membuktikan, berarti itu dianggap fitnah, kan itu Pak. Kan akhirnya kan bumerang juga. Lah supaya dibuktikan kita mencari sebuah solusi permasalahan, maka silakan ketika ada masalah yang bisa dibuktikan, silakan itu lebih baik. Ketika mulai bukti saksi sudah komplit sama data faktanya, terus deliknya maksudnya delik apa ini? Itu kan ada delik aduan, ya. Biasanya kan ada laporan, ada delik aduan, kan itu kan. Yang jadi persoalan kadang orang mengadu itu kan pertimbangan matang-matang. Ya. Artinya contoh ketika mau mengadukan terkait dengan dianggap pasangannya selingkuh. Yang jadi persoalan ketika saya adukan ini nanti membuat citra saya dan keluarga saya mempunyai pasangan yang selingkuh itu gimana kan? Kan itu Pak. Juga kalau toh punya anak, akhirnya pasangan kalau orang tua saya pernah selingkuh. Terus alangkah gimana ketika ada yang mengalami hal serupa? Iya, alangkah lebih baiknya kita yang pertama kita selesaikan secara kekeluargaan dulu. Artinya kita cari jalan tengahnya dulu. Ya. Jadi jalan tengah itu bukan berarti kita kita gampangannya memberikan sesuatu yang mudah disuap, itu enggak. Tapi jalan tengah bagaimana di antara kedua belah pihak ketika sebuah penyelesaian sudah dilakukan itu tidak ada konflik atau sengketa lagi. Oh gitu, itu sahabat ya. Sahabat Ansor Kota Santri, bisa dimengerti penjabaran atau pengertian ulasan yang telah disampaikan sahabat Farudin ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa konsultasi secara pribadi. Lanjut Pak Farudin. Terus langkah-langkah bagi orang yang mengalami sebuah permasalahan hukum ini, langkah awal hingga akhir apa saja supaya dia tidak grogi, tidak panik. Gitu. Langkah awal yang harus dilakukan pertama adalah konsultasikan dulu. Jadi permasalahan itu
gampangannya orang itu curhat dulu lah, tapi curhatnya kepada ahlinya. Wah, ya, jadi curhatnya jangan curhat ke medsos ya. Iya, jangan bikin status, Facebook, WA, itu ya. Iya. Oke. Kemudian konsultasikan. Kalau konsultasikan merasa sudah puas, kemudian ada langkah lagi, dinegosiasikan. Jadi Anda ketika kemudian berhadapan orang yang berlawanan Anda, yang dianggap musuh Anda, kira-kira berani nggak bicara terkait dengan hukum, bicara terkait dengan kesalahan seseorang? Berani nggak? Kan itu kan, dinegosiasikan. Kalau dinegosiasikan ternyata dengan tidak bisa, maksudnya tak merasa nanti kalah atau mereka ternyata statusnya lebih tinggi, kita statusnya rendah, ya Anda minta pendamping, kan gitu kan, didampingi, kan itu kan. Itu berarti artinya tetap konsultasi sebelum melangkah. Iya. Adapun nanti mau ke jalur hukum atau tidak urusan nanti ya. Iya. Itu tadi berbagai pertimbangan, artinya langkah-langkah itu harus penuh dengan pertimbangan. Oke, semakin menarik nih sahabat. Ansor Kota Santri. Tadi ada sengketa, ada konflik, ada rumah tangga. Terus apakah LBH ini sudah menangani termasuk Wonogiri atau semua permasalahan yang terhukum di bulan-bulan kemarin itu? Apa ada yang meningkat, ada yang menurun secara grafik? Permasalahan apa untuk bulan ini? Lebih banyak bulan depan atau bulan kemarinnya lagi? Biasanya itu diidentifikasi ketika setelah pasca hari raya itu biasanya permasalahan terkait dengan apalagi keluarga itu meningkat. Hari raya apa nih? Kurban atau hari Idul Fitri itu. Berarti pengaruh juga ya? Iya, pengaruh. Karena itu menentukan orang itu kan sudah siap-siap. Kira-kira pas hari raya itu dia datang atau tidak? Kan gitu kan. Kalau sudah berpisah lama kan itu kan. Oh ternyata kok pas hari raya kok nggak datang. Oh berarti ini sudah dianggap jalan terakhir kan gitu. Selain hari raya, adakah bulan-bulan yang ramai masalah? Iya. Apa saja bulan? Apa saja kira? Ini menarik sahabat. Karena kayak pasaran saja nih. Masalah juga ada masanya, ternyata ada bulannya. Habis Lebaran menunggu, ditunggu-tunggu menyelesaikan masalah, ditunggu-tunggu untuk persen. Biasanya itu memang hari raya ya, yang pertama. Yang kedua biasanya akhir tahun. Akhir tahun juga ini butuh pertimbangan juga. Sudah bisa beberapa tahun, ternyata ditunggu sampai beberapa tahun. Akhirnya orang itu sudah mempertimbangkan. Kalau sudah ganti tahun berarti saya sudah mulai ganti status kan gitu kan. Ganti status. Ada penyelamatan status ini, ada cadangan. Berapa nomor Anda, nomor yang telah terselesaikan. Itu rahasia perusahaan. Jadi itu sampai tak semakin menarik di detik-detik akhir ini semakin menarik. Bagi para jomblo atau yang masih belum punya status, di sini solusinya ada penyelamatan status ataupun cadangan untuk status. Gitu ya sahabat. Ini luar biasa. Ada masanya juga di Lebaran ternyata. Terus gini, reaksi untuk supaya pada bulan atau musim itu diantisipasi himbauannya tidak untuk konflik itu. Lebih baiklah kondisinya memperbaiki tadi masalah solusi. Kalau di kita itu kan kita bukan masalah untuk mencegah atau berkonflik itu enggak, tapi kita gambarnya solusinya. Solusi terbaik itu bagaimana sih ketika menyelamatkan sebuah keluarga? Karena menyelamatkan sebuah keluarga itu kan orang dianggap ada dua pilihan, antara berpisah atau masih, kan itu kan. Kalau orang kan gini, orang ketika mau berpisah dianggap kan negatif thinking kan. Iya, tapi kan tidak selamanya orang berpisah itu negatif thinking, kan itu kan. Karena apa? Orang dalam keluarga ternyata kok dia sengsara, dia disakiti. Buat apa sih saya mempertahankan ini kan? Rata-rata di usia apa pernikahan gini? Apa setengah perjalanan pernikahan atau usia-usia agak lanjut ini masalahnya seperti ini? Itu biasanya ada tingkatannya. Kalau usia pakai level berarti ya? Iya. Antara tingkatan umur nikahnya sebelum umur 20 sampai kemudian
umur 30 itu rata-rata persoalannya egoisentris. Jadi antara kedua belah pihak itu egoisnya. Ya, jadi mereka itu kamu nggak mau nurut sama saya, ya udah kita pisahan aja kan gitu kan. Itu kan sebenarnya egois pribadi kan gitu. Tapi kalau sudah levelnya umur 30 sampai 40, biasanya persoalan itu persoalan yang agak realistis. Ya. Realistis itu gampangannya apa? Kamu nggak ngasih saya begini, ya udah kita pisah aja kan itu. Mereka sudah pandangannya realistis kan itu. Tapi kalau sudah umur antara 40 sampai 40 ke atas lah, itu sebuah hanya kepasrahan yang telah yang terima aja. Gitu ya? Iya. Oke, itu masalah kan buat mereka. Yang lebih menarik lagi, sahabat ya, resiko seorang advokat ini ngefek nggak ke pribadi Anda ketika mengatasi atau menangani banyak masalah. Ketika ngefek atau tidaknya, atau bahasa gampangnya terkontaminasi dengan situasi yang ada. Iya, kalau kita kan karena kita sudah terbiasa mendampingi dari klien dari berbagai permasalahan, ketika kita menghadapi situasi kondisi pribadi, malah justru itu kan sebagai cermin bagi kita. Oh, kalau ada masalah seperti ini, kita mau nggak mau, kita sudah tahu mau nggak mau kita ya harus dihindari yang seperti itu. Karena apa? Memang profesi advokat itu masih dalam tanda kutip di masyarakat itu agak dianggap negatif thinking ya. Tapi padahal semua profesi itu ya ada yang negatif, ada yang positif kan itu. Artinya contoh profesi ya, ini bukan berarti menjelekkan ya. Profesi guru kan. Profesi guru itu kan dianggap profesi yang mulia, positif ya. Tapi ada kadang guru melakukan perbuatan hukum yang kadang tidak disukai oleh masyarakat kan. Artinya tidak selamanya guru itu positif, negatifnya juga ada. Begitu juga advokat tidak selamanya negatif, tapi ada yang mereka yang memang benar-benar positif. Akhirnya mereka dengan kita adanya di LBH Ansor ya, advokat masih dalam naungan LBH Ansor, kita tuh semacam ada yang menarik kita supaya Anda tidak terjerembab ke hal-hal yang negatif. Ada yang mengukur, gampangnya mengarahkan kita kalau ada hal-hal yang sesuatu yang tidak baik, ternyata Ansor itu punya kontribusi di lembaganya, ada lembaga kontrol yang lebih orang itu tidak selalu kepentingan profit saja. Kita kepentingannya juga ada sosial juga. Maka pertanyaan tadi mulai terkontaminasi sahabat. Ada orang bisa mengatasi masalah orang lain, akan tapi ketika punya masalah sendiri justru tak bingung. Iya. Efek telung itu. Iya. Kira pernah nggak pengalaman itu? Kalau saya secara pribadi belum. Alhamdulillah, berarti poinnya mental bagus ini. Belum. Ini sahabat. Mental factor gitu, petarung. Ya, kalau nggak siap mental bisa terkontaminasi resikonya gitu ya. Terus terakhir, silakan disampaikan supaya kita akui semoga jauh dari permasalahan hukum. Tetapi ketika punya masalah bisa konsultasi. Monggo, jadi terakhir tutupan. Untuk menjauhi dari permasalahan hukum, kita itu paling tidak selalu tepat waktu. Artinya tepat memenuhi perjanjian kita. Contoh ketika kita berhutang, ya kita mau nggak mau segera untuk melunasi. Kalau toh kita belum bisa melunasi, harus ada jawaban atau semacam kata sepatah-kata dengan orang yang kita perjanjikan. Itu komunikasi ya? Iya, seringnya kan kita itu ketika kok tidak bisa melunasi, kita itu ngilang, menghindar kan itu kan. Artinya kita akhirnya bermasalah kan itu kan. Contoh aja kaum milenial sekarang atau bahkan orang tua itu kan ketika kejar-kejar hutang, dia kepenginnya ya menghindar. Ya kalau menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru itu nambah masalah gitu. Itu kan seperti itu ya. Itu supaya kita kemudian tidak terjebak kepada persoalan hukum. Untuk solusinya ketika kita menghadapi persoalan hukum, tapi yang pertama adalah dikonsultasikan kepada ahlinya. Jangan konsultasi dengan orang yang bukan ahlinya, atau paling tidak orang yang bijak lah
kan itu secara umum orang muda yang kemudian silakan hadapi. Kalau Anda kan konsultasi itu kan sudah dapat amunisi atau pengetahuan terkait dengan menyelesaikan persoalan ya. Akhirnya dinegosiasikan bisa enggak Anda negosiasi itu paling tidak memang terjadi antara kesepakatan atau tidak kesepakatan ya. Kalau memang terjadi kesepakatan, silakan diatur supaya dilegalkan hasil kesepakatan itu, supaya nanti tidak lain waktu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tidak terjadi kesepakatan, silakan mengadakan upaya lainnya. Upaya hukum ini bisa ditempuh antara mau diselesaikan secara kekeluargaan atau diselesaikan secara jalur hukum. Oke, luar biasa sahabat. Terima kasih atas waktunya sahabat Martin, sangat gamblang sekali ya penjelasannya. Itu kita nanti jumpa lagi sahabat di channel Ansor Kota Santri. Tetap bersama Sartono MM. Jangan lupa ding ding, subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.